Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel diskusi hukum. Teman-teman, ada beberapa pertanyaan seputar wali amdol atau seorang wali yang tidak mau menikahkan anak gadisnya untuk menikah dengan calon suaminya. Baik, pada pertemuan ini akan kita bahas hal-hal tersebut. Pertanyaan yang pertama menanyakan tentang apakah orang tua atau wali dalam permohonan wali adol termasuk para pihak atau pihak yang berperkara. Jawabannya tidak. Ayah atau wali dalam permohonan wali adol bukan termasuk pihak. Kemudian siapa yang pihak yang berperkara? Yang berperkara cuma satu orang, yaitu anak wanita tersebut, yaitu sebagai pemohon. Ayahnya dipanggil memang dalam persidangan, cuma hanya dimintai keterangan, sebatas dimintai keterangan terkait alasannya tidak bersedia menjadi wali nikah. Kalau begitu, ayah atau wali dalam perkara wali adol adalah bukan pihak yang berperkara. Baik, pertanyaan kedua, ada yang menanyakan apakah seorang wali atau ayah dari perkara wali adol dapat mengajukan upaya hukum. Jawabannya bahwa wali atau orang tua dalam hal ini adalah ayah pemohon dalam permohonan wali adol tidak dapat mengajukan upaya hukum karena bukan pihak. Yang bisa mengajukan upaya hukum itu adalah pihak berperkara. Dalam konteks permohonan wali adol, pemohonnya hanya satu orang, yaitu calon pengantin wanita. Pertanyaan berikutnya adalah apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon yang tidak puas atas putusan pengadilan agama atau penetapan pengadilan agama dalam putusan volunter murni seperti wali adol. Ini PA ini disingkat pengadilan agama ya. Upaya hukumnya adalah kasasi. Nah, kenapa tidak banding? Kan itu baru putusan tingkat pertama dari pengadilan agama. Ya, jawabannya tidak memerlukan banding karena ini perkara permohonan atau perkara sepihak. Bahasa kerennya itu perkara volunteer. Begitu ya, ini volunteer. Di perkara pemohonan, maka upaya hukumnya adalah kasasi. Nah, kalau upaya kasasi bagaimana? Upaya kasasi kan ke Mahkamah Agung itu adanya di Jakarta. Bagaimana kalau misalkan dia tinggal di kabupaten atau kota? Mendaftarnya di mana? Mendaftarnya cukup datang di kantor pengadilan agama setempat yang memutus perkara tersebut dan datang di situ ada meja pelayanan terpadu satu pintu, jelaskan bahwa pemohon tidak puas dengan putusan pengadilan dan ingin mengajukan upaya hukum kasasi. Nanti akan dijelaskan, akan diberitahu tentang syarat-syaratnya termasuk biaya perkara, berapa rupiah yang harus dibayar. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh wali atau orang tua dari pemohon tersebut? Karena kan orang tua atau walinya ini kan bukan pihak. Tidak bisa melakukan upaya hukum seperti kasasi kan tidak bisa. Lalu apa yang bisa dilakukan? Nah, ini jawabannya. Misalkan ada seorang anak wanita ingin menikah dengan calon suaminya. Ayahnya tidak mau menjadi wali. Akhirnya anak wanita tersebut mengajukan perkara wali adol di pengadilan agama. Kemudian oleh pengadilan diputus, singkatnya adalah diputus.
diputus dikabulkan bahwa ayahnya tersebut adalah wali adol, kemudian pengadilan memerintahkan ketua kantor urusan agama sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon atau anak wanita tersebut dengan calon suaminya. Kemudian apa yang dilakukan orang tua ini? Nah, jawabannya ada dua hal ini ya. Apabila perkawinan belum dilaksanakan, maka orang tua tersebut bisa melakukan upaya pencegahan perkawinan. Didaftarkan di pengadilan agama dengan perkara namanya pencegahan perkawinan. Datang saja ke meja pelayanan terpadu satu pintu di pengadilan agama, kemudian mengajukan pencegahan ya. Kemudian apabila ternyata KUA telah menikahkan si anak wanita tersebut dengan calon suaminya. Nah, upaya seorang wali tadi apa? Dia bisa mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan itu jika si anak wanita dengan calon suaminya telah dinikahkan oleh kantor urusan agama. Demikian beberapa pertanyaan seputar wali adol. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada kita semua, dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan ditinggalkan di kolom komentar dan silakan memberikan komentar-komentar yang positif. Jangan lupa di-subscribe, kemudian loncengnya diklik ya, dibunyikan supaya selalu mendapatkan update pertama dari channel Diskusi Hukum. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa pula share di media sosial yang teman-teman miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.